Tibalah saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Kau jauh lebih mengenal diri kami daripada diri kami dalam mengenal diri kami. Bahkan Kau jauh lebih mengasihi diri kami daripada siapapun yang dapat disebut termasuk diri kami dalam mengasihi diri kami. Pendekatan kami kepada kebenaran firman-Mu, tolong kami dengan rendah hati, tegas terhadap diri sendiri. Jangan kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Walaupun firman-Mu, kehendak-Mu itu bukan saja mengajar, tapi juga menunjukkan kesalahan kami. Tunjukkan kesalahan kami Tuhan, supaya diperbaiki kelakuan kami dan dididik kami dalam kebenaran. Ingatkan umat-Mu Tuhan, tidak ada mujizat yang paling indah dalam hidup ini selain Kau dapatkan kami hidup dalam kebenaran. Roh Kudus, roh kebenaran, berotoritaslah. Ubahkan kami sehingga kami boleh menikmati ibadah yang sejati. Pulang sangat beda dibandingkan kami tiba. Senangkan hati-Mu Tuhan. Untuk itulah alasan kami hidup. Dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Tuhan baik, amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak pernah bosan-bosan ingatkan Anda. Saya membutuhkan konsentrasi Anda sedikit ekstra untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tahu nggak Anda, yang serius menurut Tuhan nggak serius bagi orang percaya. Repot sekali. Ini serius sekali. Yang serius menurut dunia, serius bagi Anda. Ada satu gap, ada satu miss, ada sesuatu yang hilang di sana. Sebaliknya, yang bernilai di mata Tuhan gak bernilai di kalangan kebanyakan orang Kristen. Sedihnya di kalangan para pelayan, pendeta, hamba Tuhan sekalipun gak bernilai di mata mereka. Yang bernilai di mata dunia, bernilai di mata kita. Sebaliknya, yang serius di mata dunia, serius bagi kita. Catat baik-baik, catat baik-baik. Kanker gak serius. Pemarah serius. Kanker gak serius. Berbohong serius. Kanker gak serius. Sombong serius. Kanker gak serius. Berzina serius. Lesbian, homoseksual serius. Ini masalahnya. Tahun ini saya 45 tahun jadi hamba Tuhan. Khotbah di mana-mana, entah di Amerika, di Afrika, di Eropa, di Asia, di Australia. Rata-rata lebih banyak khotbah kesembuhan daripada meninggalkan dosa dan kejahatan. Halo, padahal upah dosa maut, bukan upah kanker maut. Berbahagialah Anda, sakitmu kanker atau enggak kanker, sembuh atau enggak sembuh, tapi Anda bertobat. Tuh enggak ada amin kalau khotbah begini. Yang ada ngelawan muka lo. Berbahagialah Anda, sakitmu sembuh atau tidak sembuh, tapi kau tinggalkan dosa dan kejahatanmu. Sebaliknya, malanglah hidupmu. Sakitmu sembuh, ekonomi makin bagus, tapi Anda masih kompromi dengan dosa dan kejahatan. Ini serius. Sampai pendeta-pendeta pun tidak sedikit, khotbah bagus, mujizat banyak, main-main dalam dosa. Tahun lalu saya membimbing pendeta, khotbahnya bagus, jemaatnya banyak, tapi istrinya menegur dia, dipukulin istrinya. Halo, jangan lihat rohani saya saat khotbah. Gampang sekali menampilkan rohani saat khotbah. Paling 1 jam khotbah. Jangan lihat rohani anu ketika mimpin pujian. Bahasa roh nubuat itu bukan ukuran rohani. Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggallah di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Lihat sehari-hari, termasuk ketika saya menghadapi istri saya, ketika dia kurang hemat berkata-kata. Gak usah ketawa, bertobatlah. Karena rohani itu kehidupan. Ulangi, rohani itu apa? Bukan kesembuhan, bukan khotbah.
Jawab dengan tegas. Semua orang percaya harus bisa khotbah enggak? Yang keras? Karena enggak, itu enggak menentukan. Semua orang percaya harus bisa mendoakan orang sakit sembuh enggak? Enggak, karena itu tidak menentukan. Karena enggak itu enggak menentukan. Semua orang percaya harus bahasa roh enggak? Enggak. Saya peringatkan Anda, enggak. Tapi jangan Anda di antara Anda anti bahasa roh. Jangan anti bahasa roh. Karena Alkitab mencatat ada bahasa roh. Jangan anti bahasa roh. Sekaligus jangan buat itu menentukan. Itu tidak menentukan. Semua orang percaya harus meninggalkan dosa dan kejahatan enggak? Yang keras dong. Itu menentukan. Jangan mati dulu baru insaf. Expire. Makanya bersyukurlah Anda sebelum mati dengar khotbah hari ini. Supaya kalau tahun depan mati agak beres hidup Anda itu. Katakan amin. Tepuk tangan. Yes, ini penting. Yuk kita buka Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Yuk cermati. Di akhir zaman ini Anda gampang ketipu. Karena ada orang sangkanya jalan lurus ujungnya maut. Ada orang sangka rohani padahal enggak rohani. Ini penting sekali. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Saya ajak kita membacanya bergantian. Saya baca ayat 6, Anda baca ayat 7. Terus kita bergantian. Ayat terakhir ayat 10 kita bersama-sama. Yang dapat dan mengerti instruksinya katakan amin. Tahu nggak judul perikopnya apa? Hanya satu Injil. Ulangi apa judul perikopnya? Dan tema kita hari ini apa? Injil sejati. Ulangi apa temanya? Yes, ini penting sekali. Tangkap. Saya mulai. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Lanjut. Yes, padahal benar bukan Injil, tapi diputar balikan. Ayo dong, saya membutuhkan konsentrasi ekstra dari diri Anda. Supaya Anda pulang mengerti apa sih Kristen yang benar. Jangan penganut Injil lain. Lihat ayat 8. Tetapi sekalipun kami, siapa kami di sini? Paulus, Silas, Petrus, Yohanes, semua murid-murid Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu. Apa bobotnya? Apa bobotnya? Terkutuklah dia. Serius, terkutuklah dia. Lanjut ayat 9. Yes, ini serius. Bobotnya terkutuk. Dan banyak orang memilih terkutuk karena suka Injil lain tanpa sadar. Apa itu Injil lain? Apa itu Injil sejati? Ayat 10. Sama-sama kita baca, cermati, dan jangan lupa seumur hidup. 1, 2, ya. Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka sederhana. Injil yang sejati itu bicara kesukaan Tuhan. Injil yang lain, Injil palsu, itu kesukaan manusia. Jangan lupa kebenaran ini sampai mati. Catat baik-baik. 10 orang sakit kusta. Pernah baca? Lukas 17. Kalau Anda malas baca Alkitab, absolutely Anda penganut Injil lain. Dan pura-pura gak nyambung. Sakit kanker gak serius. Malas baca Alkitab, serius. Tuhan sedih, bapak, ibu, anak muda. Tuhan sedih sekali kalau Anda malas baca Alkitab. Sekalipun Anda bisa bahasa roh. Sekalipun Anda bisa khotbah. Sekalipun Anda menjadi worship leaders, pemain musik, singers, masa bodoh. Kalau Anda malas baca Alkitab, Anda main-main ikut Tuhan Yesus. Tuhan sedih kalau Anda malas baca Alkitab.
Tapi jauh lebih sedih lagi Tuhan, kalau kau dengar khotbah ini, besok tetap malas. Itu bahasa Jermannya dablek. Ayolah. Udah malas baca Alkitab, suka kesembuhan. Lu mental Gunung Kawi kalau begitu. Yang taat siapa? Kau taat sama Tuhan atau Tuhan taat sama kau? Tuhan suruh baca Alkitab, Anda nggak mau. Anda suruh Tuhan sembuhkan penyakit itu, Tuhan mau. Yang mana yang taat? Injil lain dibuat terbalik-terbalik. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Jawab, berapa mereka percaya? Saya ulangi, berapa mereka percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Jawab dong. Semua. Catat dong, semua percaya Yesus sanggup menyembuhkan. Catat dong, Bebe. Berapa yang sembuh? Yang keras dong. Semua sembuh. Berapa yang menyenangkan hati Tuhan? Kalau khotbah fokusnya kesembuhan tanpa pertobatan, itu Injil lain. Penyesat sedang ada di gereja. Kalau fokusnya kesembuhan, perjinahan lu gak lu tinggalkan, sombong lu gak tinggalkan, bohong lu gak tinggalkan, lu penganut Injil lain. Ini masalahnya. Khotbah kayak gini kurang populer. Dan tetap ada kemungkinan gak diundang lagi, gak ada masalah. Khotbah itu bukan soal diundang lagi. Khotbah itu soal kebenaran, dan saya pulang saya tidak punya utang satu pun kepada Anda sendiri. Masing-masing, saya gak punya utang. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus, semua sembuh. Satu yang menyenangkan Tuhan, karena satu yang mengerti Injil yang benar. Bertobat. Kesembuhan bukan ciri utama ajaran Kristen. Tangkap baik-baik. Kalau gereja-gereja lebih menekankan kesembuhan, Anda penganut Injil lain. Ini penting. Injil yang benar itu bicara kesukaan Tuhan. Alkitab kita dibagi banyak bagian Bapak Ibu. Tetapi secara etika praktis sehari-hari, Alkitab kita dibagi 2 bagian. Secara etika praktis sehari-hari, Alkitab kita dibagi 2 bagian. Apa itu? Tangkap. Perintah dan janji. Ulangi. Contoh, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perintah atau janji? Itu perintah. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu perintah atau janji? Mana yang suka jemaat? Makanya penganut Injil lain. Kalau khotbah menekankan janji-janji Tuhan, itu Injil lain. Khotbah itu tekankan mereka taat pada perintah Tuhan. Itu Injil yang asli. Belajar yang benarlah. Perhatikan Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perintah. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu janji. Jawab dong. Mana kalimat yang berbobot di antara 2 kalimat ini? Perintah atau janji lebih berbobot? Perintah. Kenapa? Karena kalimat perintah itu kalimat pengakibat. Ulangi, kalimat perintah itu kalimat apa? Pengakibat. Janji itu akibat. Semua kalimat akibat absolut bergantung kepada pengakibat. Karena kekuatannya terletak di pengakibat. Cari dahulu kerajaan Allah. Kalau kalian mencari kerajaan Allah, apa itu kerajaan Allah? Allah sebagai raja, Yesus sebagai raja. Artinya kalian harus tunduk pada dia, kalian harus taat pada dia. Karena fokus kita kepada raja, kita taat. Kalau kita taat pada dia, maka berkat akan datang sendiri. Jangan fokusmu berkat. Karena perintah Tuhan representatif kesukaan Tuhan. Janji Tuhan representatif kesukaan manusia. Saya punya supir, saya bilang, setiap kali kamu ngantar saya, begitu turun langsung ambil kemoceng. Kebaskan debu bodi luar mobil ini. Kebaskan, paling kuat 10-15 sebelum kau makan siang atau kemana. Kebaskan debu bodi luar mobil ini. Jawab, itu perintah atau janji? Itu perintah atau janji? Itu kesukaan saya atau kesukaan supir? Semua perintah Tuhan kesukaan Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan, hai istri, tunduklah pada suami, tunduk. Loh, kalau suamiku kasar, nggak ada kaitannya. Anda tunduk pada suami dengan kelakuan suami, nggak ada kaitannya. Siumanlah, jangan pingsan terus.
Gak ada kaitannya lu tunduk pada suami dengan kelakuan suami. Kau tunduk kepada suami karena kau menyenangkan hati Tuhan. Karena itu perintah Tuhan, itu bukan perintah suami. Nah kalau ayat begini, jarang ibu-ibu berkata, amin. Jarang, yang ada ngelawan. Karena lu penganut Injil lain. Makanya bersyukurlah lu hadir hari ini. Perintah Tuhan, kesukaan Tuhan. Ulangi, 1, 2, ya. Injil yang benar, khotbahkan perintah Tuhan. Supaya kalian taat. Maka semuanya tambahkan. Itu janji. Saya bilang sama supir saya. Kalau kau konsisten dalam tahun ini. Setiap kali kau ngantar saya. Kau kebaskan debu bodi luar mobil ini. Kalau kau konsisten sepanjang tahun ini. Tahun depan gajimu naik 2 kali lipat. Itu perintah atau janji? Itu kesukaan saya atau kesukaan supir? Janji Tuhan, kesukaan manusia. Kalau khotbah-khotbah menekankan janji Tuhan, itu Injil lain. Siumanlah. Seringkali bukan kebenaran yang diberitakan. Seringkali kesukaan manusia yang diberitakan. Bahkan ada pendeta berani khotbah. Saya klaim janji Tuhan. Saya klaim janji Tuhan. Saya bilang sakit lu. Klaim. Kapan lu bayar premi? Kok bisa mengklaim lu? Sesat. Masalahnya jemaat gak ngerti. Ketika pendetanya khotbah berkata, saya klaim janji saya. Jemaat ikut-ikutan. Amin, kita klaim. Amin. Itu kesurupan berjamaah. Kesurupan berjamaah itu. Percayalah. Kalau gak percaya kalian matilah nanti malam tanya Tuhan Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan. Puji Tuhan kalau bisa bangkit lagi loh. Jahat orang Kristen menggunakan firman untuk menyenangkan manusia. Pertanyaan. Apakah orang menyampaikan firman Tuhan bisa gak menyenangkan Tuhan? Bisa. Jangan lupa. Jangan naif gitulah. Orang yang khotbah di mimbar ini bisa utusan Tuhan, bisa utusan iblis. Jangan lupa. Supaya Anda ngerti dari zaman ini. Siapa yang tahu bisa jawab? Iblis pernah gak mencobai Yesus? Siapa yang tahu jawab? Yang keras. Tahu gak Anda? Iblis mencoba Yesus dengan apa? Dengan firman. Iblis pun bisa bawa firman. Makanya jangan malas belajar. Setiap orang percaya harus masuk menjadi murid Tuhan. Belajar. Kebanyakan gereja lebih banyak bicara kuantitas daripada kualitas. Apakah Anda semua mengalami pemuritan? Harus mengalami pemuritan supaya Anda gak gampang ditipu. Iblis itu bapak pembohong. Sedikit pun gak niat pensiun. Dia bisa pakai firman. Iblis pun menggoda Yesus pakai firman. Buka operator Markus 1:42. Markus 1:42. Markus 1:42. Sama-sama baca Markus 1:42. Cerdas. 1, 2. 2 seperempat. 3. Ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Cerdas dong. Ada 2 pendeta baca ini beda fokus. Fokus pendeta pertama menunjukkan dia masih bayi rohani. Walaupun doktor teologi bisa bayi. Kalau fokusnya gak sesuai dengan pikiran Kristus. Injil lain. Fokusnya apa? Lenyap penyakit kusta itu. Lenyap penyakit itu. Percayalah sakit akan sembuh. Itu bayi rohani. Padahal ada kata kunci di sini. Kata kuncinya di mana? Di keterangan waktu. Ulangi di mana? Di mana? Apa kata keterangan waktu di ayat? Jangan dihapus ayatnya. Foto saya yang saya tampilkan gak ada cakep-cakepnya. Keterangan waktunya kata apa? Lebih keras? Cerdas, tangkap, jangan lupa sampai mati. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah. Tahu nggak artinya? Hai umatku, ini mujizat gampang. Nggak perlu panjang-panjang, seketika. Hai umatku, ini mujizatku terendah. Mujizatku yang terendah. Kalau jadi penekanan itu kesukaan manusia. Yang dikagumi manusia.
Mujizat seketika hanya jembatan, bukan tujuan. Hanya jembatan. Ulangi, hanya apa? Bukan tujuan. Makanya sakit sembuh itu hanya jembatan, bukan tujuan. Kalau kita rame-rame naik mobil ke Semarang, kemana? Lebih keras? Rame-rame kita naik mobil, ketemu jembatan enggak? Ketemu jembatan enggak? Niat enggak kita berhenti di jembatan dan nginap di kolong jembatan? Gangguan jiwa loh. Tujuannya ke Semarang, lewatin aja. Makanya sakit sembuh, lewatin saja. Itu bukan nilai. Itu kesukaan manusia. Hai umatku, semua mujizat seketika, nggak ada unsur kekekalan, nggak ada unsur keselamatan. Tangkap dong. Jawab, Lazarus dibangkitkan, bangkit nggak? Perlu tahunan atau seketika Tuhan membangkitkan? Mati lagi nggak? Karena itu sifatnya sementara, mati lagi dia. Yang kalian kenal di Cilitan, itu Lazarus Simanjuntak, beda orangnya. Mati lagi dia. Sementara. Makanya ada ibu-ibu datang ke saya. Puji Tuhan Pak Pendeta Ridwan. 5 tahun lalu Bapak layani saya. Akhirnya saya bertobat dan Bapak doakan. Saya sembuh sakit kanker. Waktu di rumah sakit Darmais. 5 tahun yang lalu. Oh puji Tuhan. Ibu sembuh. Sembuh Pak Pendeta. Kapan kejadiannya? 5 tahun yang lalu. Kapan periksa terakhir? 6 bulan yang lalu Pak Pendeta. Saya sudah bersih dari kanker. Apa saya bilang? Puji Tuhan ibu sudah sembuh. Tapi jangan lupa ibu. Ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu. Halo. Kasih tahu. Kesembuhan tidak pernah membatalkan kematian. Kesembuhan sekedar menunda kematian. Hai Bapak Ibu yang sembuh, saya peringatkan kalian. Kalian pasti mati lagi. Jangan Kristen halusinasi. Kalian mati lagi. Karena itu seketika. Laut dibelah Tuhan terbelah enggak? Baru tahunan atau seketika? Setelah lewat orang Israel, statusnya tetap terbelah atau gabung lagi? Bertobatlah kalian semua Kristen-Kristen ini. Kesembuhan bukan ciri utama ajaran Kristen. Itu seketika semua. Mujizat-mujizat itu bukan ciri utama ajaran Kristen. Kalau enggak, gampang sekali ditipu. Pendeta pun banyak ditipu setan sekarang. Buka operator, Matius 24 ayat 24. Matius 24 ayat 24. Sama-sama baca. Alkitab jujur kok, dari dulu diperingatin. Tapi kenapa orang keliru? Karena enggak mau memiliki pikiran Kristus. Matius 24 ayat 24. Sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Sebab Mesias palsu dan akan muncul. Dan mereka akan mengadakan apa? Dan apa? Sehingga sekiranya mungkin. Kenapa gereja menekankan mujizat sekedar sakit sembuh tanpa pertobatan? Karena penganut Injil lain, Injil palsu. Sampai anak buah iblis terkecil di Surabaya, Ponari namanya. Celupkan batu ke air bersih, sembuh. Orang gereja pun menyerbu. Orang gereja pun menyerbu ke sana. Karena lebih menekankan kesembuhan. Sesat gereja-gereja yang terlalu menekankan kesembuhan. Sesat gereja-gereja terlalu menekankan berkat-berkat. Kalau tidak menekankan penurut Allah. Ini masalahnya. Makanya buka 1 Korintus 15 ayat 1 dan 2. Operator. 1 Korintus 15 ayat 1 dan 2. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Dan sekarang saudara-saudara. Aku mau mengingatkan kamu pada Injil yang aku beritakan kepadamu. Dan yang kamu terima, yang di dalamnya kamu harus teguh berdiri. Ayat 2 sama-sama baca. 1, 2, iya. Oleh Injil itu kamu selamat. Keselamatan. Injil keselamatan itu Injil yang sejati. Sakit sembuh gak jamin selamat. 10 orang sakit kusta sembuh semuanya, 9 ke neraka. 1 yang bertobat, 1 yang bicara keselamatan. Tanpa pertobatan, semua khotbah-khotbah itu menyesatkan. Ini penting. Tapi jujurlah, mana jemaat lebih suka? Khotbah kesembuhan atau khotbah menegur dosa? Jawab dong. Jawab dong. Kesembuhan. Makanya gak heran jauh-jauh hari Tuhan berkata, banyak yang terpanggil lanjut, sedikit yang terpilih.
Gemetarlah baca ayat itu. Karena itu bukan gertakan. Itu pasti digenapi. Karena gereja lebih banyak suka kesembuhan daripada pertobatan. Tampilkan operator 2 Timotius 3:16. 2 Timotius 3:16. Dengar baik-baik, 2 Timotius 3:16. Karena bicara keselamatan, pertobatan, segala tulisan yang diilhamkan Allah, itu Alkitab. Firman Tuhan. Segala tulisan dalam firman Tuhan bermanfaat untuk pertama apa? Mengajar. Kedua untuk apa? Menunjukkan kesalahan, menyatakan kesalahan. Makanya bapak-bapak kalau ditegur korupsimu, malasmu, kasarmu, bercinanmu, bertobat. Ditunjukkan, bersyukurlah kalau kau dengar firman Tuhan, ditegur dosa kita. Itu baru firman Tuhan yang benar. Karena firman bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Berikutnya apa? Jangan ditunjuk kesalahanmu, kau gak bertobat. Karena harus diperbaiki kelakuan. Kristen itu kelihatan dari kelakuan, bukan dari bahasa roh, bukan dari khotbah. Makanya jangan lihat rohani saya saat khotbah. Gampang sekali menampilkan rohani saat khotbah. Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Lihat sehari-hari. Ini penting. Orang bisa kita bohongi, Tuhan gak bisa kita bohongi. Yang sepakat katakan amin. Yang sepakat tepuk tangan yang keras. Yes. Ini masalahnya. Menunjukkan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Puncaknya mendidik kita dalam kebenaran. Puncaknya cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Saya lebih suka jadi suami yang benar daripada pengkhotbah yang benar. Kalian bedakan dong itu. Khotbah yang benar bisa gak ada kaitan dengan kelakuan yang benar. Khotbah yang benar bisa gak ada kaitan dengan kelakuan yang benar. Kalau suami yang benar, pasti kelakuannya benar. Sekarang banyak pendeta suka khotbahnya benar, tapi kelakuannya nggak benar. Dipepet mobilnya dia pepet balik, dipepet lagi dia pepet balik. Lawannya naik trotoar puas dia mampus lu katanya. Padahal di belakang mobilnya ada stiker tulisannya Yesus Kristus juru mudiku. Ini kan kesurupan tingkat tinggi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bawa mobil lihat saya. Bapak ibu yang bawa mobil lihat saya. Kalau dipepet orang, kalau lu pepet balik, memang lu masih kesurupan. Ayo dong. Jawab bapak ibu, orang Kristen suka gak kesembuhan? Agama lain suka gak kesembuhan? Yang keras dong. Penjahat suka gak kesembuhan? Kenapa kalian gak sadar? Kesembuhan juga masih selera penjahat. Ada apa Kristen ini? Ada gak perintah Tuhan? Halo, firman Tuhan. Ada gak firman Tuhan berkata, jika ditampar pipi kiri kasih pipi kanan? Kasihlah musuhmu. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ada gak? Jawab, penjahat suka gak itu? Penjahat suka gak itu? Agama lain suka gak? Kristen suka gak? Masalahnya gak juga, sama kalian. Sama kalian, pendeta pun banyak gak suka begini. Sukanya khotbah, nubuat, bahasa roh. Kelakuan gak pernah berubah. Karena penganut Injil lain. Kenapa? Banyak orang Kristen gak suka bertobat. Kita tampilkan Lukas 15 ayat 7. Lukas 15 ayat 7. Baca dengan benar Bapak Ibu. 1, 2, ya. Aku berkata kepadamu. Lanjut. Bukan kebetulan kalian hadir hari ini Bapak Ibu. Tuhan sayang sekali sama kalian. Maka masih diperdengarkan firman Tuhan yang murni. Lihat. Aku berkata kepadamu, artinya Bapak Ibu dengar dong baik-baik. Tidak semua kalimat Tuhan, ucapan Yesus dimulai dengan kata aku berkata kepadamu. Kalau ada firman Tuhan, ucapan Yesus dimulai dengan kata aku berkata kepadamu, itu sifatnya pribadi. Yesus ada di tengah-tengah kita. Kalau dia menampakkan diri, tangannya lagi nunjuk muka Anda. Dia lagi nunjuk muka Anda. Aku berkata kepadamu. Pribadi. Jangan lupa sampai mati. Ini prinsip tidak relatif. Kemudian Tuhan sebut 2 jumlah perbedaannya ekstrim. Jumlah pertama kelompok berapa orang katanya? 1. Tetap tampilkan ayatnya operator. Ayatnya.
Satu. Yang kedua jumlahnya berapa? Nggak ekstrim. Nggak ekstrim. Ekstrim. Kalau sakit kusta 1:9. Kalau soal pertobatan 1:99. Ngeri nggak? Dan tidak ada ayat firman Tuhan bobotnya gertakan. Semuanya pasti digenapi. Ini juga digenapi. Ekstrim. Ditambah latar belakangnya ekstrim. Satu orang ini latar belakangnya orang apa? 99 latar belakangnya orang apa? Tahu nggak siapa orang benar? Pendeta, worship leaders, penginjil, pengkhotbah terkenal, ketua sinode, dosen teologi, dokter. Itulah orang representatif orang benar. Sekarang ini jauh lebih sulit kami pendeta bertobat daripada jemaat biasa bertobat. Hati-hati kalian. Karena banyak kami anggap kami bisa khotbah menunjukkan kami rohani. Kami pendeta ukurannya rohani. Enggak. Pendeta enggak jamin rohani. Khotbah enggak jamin rohani. Bahasa lo enggak jamin rohani. Kalau Anda tidak memerlukan pertobatan, Anda enggak ngerti Injil. Karena Injil itu, pergilah beritakan Injil supaya siapa bertobat dibaptis. Mulai dengan pertobatan. Dimulai dengan apa? Pertobatan. Lebih keras apa? Injil itu berita pertobatan. Karena Injil keselamatan starting point bertobat. Tanpa pertobatan nggak ada keselamatan. Dan Bapak Ibu, sekalipun kita khotbah, kita pelayan, tetaplah memerlukan pertobatan. Banyak kami lupa bahwa kami khotbah, kami ketua sinode, kami dokter teologi, kami nggak mau bertobat. Salah. Tapi saya peringatkan Anda semua. Anda dan saya punya potensi nggak ingin bertobat. Masalahnya itu. Dengar, jawab benar-benar. Dengar baik-baik. Bapak-bapak lihat saya. Bapak-bapak lihat saya. Mana bapak-bapak lebih menikmati teguran istri atau pujian istri orang? Jawab dong. Kalau Anda lebih menikmati pujian istri orang, memang lu menggenapi 99 ini. Menggenapi kalian itu. Halo. Sehebat-hebatnya istri orang dalam mengenal saya, udah hebat kalau dia kenal saya 1/10 dari kemampuan istri saya dalam mengenal saya. Tidak ada manusia di bumi ini sehebat istri saya dalam mengenal saya. Nggak ada. Berarti jawab. Kalau istri orang memuji saya, berangkat mengenal saya atau tidak? Yang keras dong. Lebih keras dong. Enggak. Kalau istri orang memuji saya, itu berangkat dari tidak mengenal saya. Berarti pujiannya berbobot atau tidak? Kalau gak berbobot, kenapa kalian nikmati? Hanya orang bodoh yang menikmati pujian istri orang. Yang bodoh lihat saya. Nah gitu dong. Bertobatlah. Bodoh sekali Anda itu. Saya khotbah di Surabaya. Ibadah ketiga mau keempat, saya mau istirahat. Dikejar ibu-ibu muda. Dikejar siapa? Bukan nenek-nenek. Ibu-ibu muda ngajar. Kejar. Pak Riton. Ya bu, ada apa ibu? Terus langsung nangis. Puji Tuhan, aku ketemu idola saya. Stop. Bu, stop. Jangan ngomong gitu. Ngawur Anda ini. Pak Riton, saya suka sekali khotbah Bapak di YouTube. Nggak usah suka. Bertobat aja, lakukan. Jangan nikmati pujian orang. Terus apa dia bilang? Pak Riton, jujur Pak Riton, jujur. Ada apa jujur? Saya cocok sekali sama Pak Riton. Cocok. Bisa nggak konseling saya? Nggak bisa. Cari ibu-ibu pendeta di sini. Konseling. Kita lawan jenis. Saya tidak bisa. Cari ibu-ibu pendeta. Tapi saya cocok. Bu, stop ngomong cocok-cocok. Saya menikah masuk 40 tahun. Halo. Saya menikah masuk 40 tahun. Pencocokan sama istri masih tetap dikerjakan. Nongol orang cocok. Lu halusinasi lu. Tapi maafkan saya. Tidak sedikit pendeta menikmati itu. Oh gitu ibu. Nanti khotbah terakhir saya selesai jam 9 malam. Saya nginep di hotel ini. Bisa datang? Rusak begitu. Hanya orang bodoh menikmati pujian istri orang. Jangan pura-pura gak dengar khotbah ini. Catat bebek. Ada gak manusia di bumi ini sehebat istri saya dalam mengenal saya? Berarti kalau istri saya menegur saya, berangkat mengenal saya atau tidak? Hanya orang bodoh yang tidak menikmati teguran istri. Karena Anda potensi menggenapi yang 99. Anda tidak memerlukan pertobatan.
Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup lu itu. Jangan senang dulu ibu-ibu. Sama juga kau ibu-ibu. Mana ibu-ibu lebih menikmati teguran suami atau pujian suami orang? Gak berani jujur kan lo? Kalau kau menikmati pujian suami orang, lu setengah kesurupan itu. Jangan pertontonkan kebodohan dalam kekristenan yang percaya Injil sejati. Ayolah. Rata-rata orang Kristen gak mau bertobat. Yang berikutnya, kita buka Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga. Bukan. Apakah berseru dalam khotbah, apakah berseru dalam penyembahan, apakah berseru dalam mujizat? Bukan. Melainkan apa katanya? Catat baik-baik. Ketika engkau mentaati firman Tuhan, statement hidupmu berbobot kau mengakui dia Tuhan. Hanya ketaatan Anda mengakui dia Tuhan. Tanpa ketaatan, hakikatnya Anda gak mengakui Yesus Tuhan. Bapak Ibu, kemungkinan istri saya lebih cerewet dari perempuan di sini. Kemungkinan. Karena istri saya punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Jangan ketawa, ini penderitaan. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari perempuan di sini. Tapi tidak ada kemungkinan cerewet istri saya berbobot membatalkan saya mengasihi dia. Karena firman Tuhan lebih berbobot daripada cerewet dia. Tuhan saya berkata, kasihlah istrimu. Saya kasih. Jadi Pak Ridwan sekalipun istri bapak cerewet, sekalipun. Terlalu berbobot cerewet istri saya. Sampai gara-gara cerewet dia saya gak mau mengasihi dia. Bobot sekali cerewet. Kenapa saya angkat begitu mulia cerewet dia? Enggak. Lu makin cerewet, gue tetap mengasihi. Lu ngapain? Tetap saya kasih. Karena kita menganut Injil yang asli. Pelaku firman. Setelah bertobat, ajarlah mereka melakukan yang kuperintahkan. Kuperintahkan, perintah bukan janji. Injil itu dua, untuk bicara keselamatan, bertobat dan pelaku. Ulangi, bertobat dan ulangi. 1, 2, ya. Yes, kalau kalian dengar khotbah nggak ada kaitan dengan pertobatan dan pelaku firman, itu Injil lain. Catat dong baik-baik. Makanya Tuhan bilang kepada muridnya, pergilah, beritakanlah Injil. Beritakan Injil, bukan yang lain. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Yang sakit kau doakan sembuh. Kesembuhan bukan berita, Injil berita. Sekarang terbalik, khotbah-khotbah mujizat, tapi pertobatan gak diberitakan. Terbalik, itulah Injil palsu dibalik-balik. Saya ulangi, Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah? Ibu-ibu lihat saya. Ada enggak perintah Tuhan, hai istri, tunduklah pada suami. Ibu-ibu jawab, ada enggak? Ada enggak? Kok kurang semangat loh? Hai istri, tunduklah pada suami. Ada enggak? Jawab lebih semangat lagi. Untuk tunduk pada suami, itu proses seketika atau proses seumur hidup? Tumben jujur loh. Catat baik-baik. Kalau kalian lebih kagum, catat baik-baik. Kalau kalian lebih kagum mayat bangkit daripada istri tunduk pada suami, kalian masih sesat. Kalian masih sesat. Kalau kalian lebih kagum lumpuh berjalan daripada suami sabar pada istri, kalian masih sesat. Karena kalian penganut Injil lain. Siumanlah, bertobatlah kita semua ini. Kalau kalian lebih kagum laut terbelah daripada pelaku firman, sesat kalian semua. Kenapa gereja lebih banyak khotbah-khotbah kesembuhan daripada bertobat dan pelaku firman? Karena jadi teman iblis. Iblis menggunakan firman, menggoda Yesus, bobotnya apa? Bukan kekal, sementara. Apa pertama? Kalau kau anak Allah, buat batu jadi roti. Buat batu jadi roti. Halo, buat batu jadi roti prosesnya tahunan atau seketika? Ya seketika, batu gak usah ada bahannya pun bisa Tuhan buat jadi roti. Langit dan bumi ini gak ada bahannya. Jadilah langit, jadi. Jadilah bumi, jadi. Seketika. Makanya langit dan bumi akan lewat. Langit dan bumi akan lenyap. Akan lenyap. Gak kekal. Semua yang seketika sementara. Fokuslah firman kepada keselamatan. Fokuslah firman kepada kekekalan. Bertobat dan pelaku firman. Untuk mujizat seketika gampang.
Untuk pelaku firman harus jadi murid proses tahunan. Penutup. Mana lagi gampang panen? Jagung atau jati? Jagung berapa lama baru panen? 3 bulan. Jati puluhan tahun. Jawab dong. Mana lebih mahal? Jati atau jagung? Pulanglah dari tempat ini. Jangan lagi penganut Injil sejagung. Harus penganut Injil? Iya. Jangan suka instan-instan. Kau anak murahan, kau anak gampangan. Makanya bapak-bapak, makin gak cocok kau dengan istrimu, makin gak cocok kau dengan istrimu. Ketika dia tidur bilang sama Tuhan, Tuhan banyak aku gak cocok dengan dia, tapi ini cocok sekali. Makin gak cocok bilang, cocok. Makin gak cocok bilang apa? Cocok. Makanya harus sangkal diri pikul salib. Apapun konflik rumah tangga kalian, jangan niat tukar tambah. Apalagi buka cabang. Siapa yang mengkhianati perkawinan, binasalah Anda. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan DPR MPR. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan KPK. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi lembaga perkawinan. Adam dan bukan Adam dan Tejo. Bukan Hawa dan Rita. Terbalik pun bumi ini jangan berkati pernikahan sejenis. Terbalik pun bumi ini jangan berkati pernikahan sejenis. Karena itu menentang Injil yang sejati. Makanya karena itu lembaga pertama dibentuk Tuhan. Bertobatlah dalam kehidupan berumah tangga. Jadilah pelaku firman Tuhan dalam rumah tangga. Bukan waktu di khotbah. Pulanglah dari tempat ini. Buktikan kau penganut Injil sejati. Bukan sejagung. Dengan mau bertobat meninggalkan dosa dan kejahatan. Dan mau jadi pelaku firman Tuhan. Starting point. Kasih istrimu. Tunduk pada suamimu. Hai anak-anak, hormati orang tuamu. Bangkit berdiri. Tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Dan kita renungkan firman ini. Jika ada dosa dan kejahatanmu, ditegur mintalah ampun kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu sebagai doa kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Supaya harapan kita gak pernah hilang. Dengan mau senantiasa bertobat dan mau menjadi pelaku firman Tuhan. Tampilkan operator lagunya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tuhan katakan, jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Pertama, bertobatlah Bapak Ibu. Apapun dosamu ditegur, bertobatlah. Jangan sampai engkau tidak memerlukan pertobatan. Yang kedua, sekali Yesus tetap Yesus, taati firman-Nya. Fokus pada perintahnya. Kalau dua hal ini kau pegang, harapanmu pasti tidak pernah hilang. Karena kita bicara keselamatan dan kekekalan. Yang setuju katakan amin. Yang sungguh-sungguh setuju, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikutan, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Tidak habis-habisnya kami kagum-kagum dan kagum kepada Engkau Tuhan. Kebenaran firman hari ini menunjukkan kami bukan anak murahan. Kau perlakukan kami bukan anak gampangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau perlakukan kami sebagai anak-anak pilihan yang Kau kasihi. Walaupun konsekuensinya tidak ada bapak tidak menghajar anak yang dikasihi. Hajarlah kami Tuhan. Bongkar kemunafikan kami. Sehingga jika ada dosa dan kejahatan kami Kau tegur secara langsung atau tidak langsung. Ampuni kami Tuhan. Yang pemarah jangan lagi pemarah. Yang penipu jangan lagi penipu. Yang berzina jangan lagi berzina. Yang lesbian, homoseks stop. Yang LGBT stop, jangan ulangi. Yang malas baca Alkitab jangan kau ulangi. Bapa kami di surga, kami mau bertobat Tuhan. Jika satu orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Karena itu bicara Injil kesukaan Allah. Dan Engkau berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Roh Kudus, Roh kebenaran, follow up jemaatmu. Sehingga kami tidak henti-hentinya mau jadi pelaku-pelaku firman. Fokus kami bukan janji Tuhan, fokus kami perintah Tuhan. Janji Tuhan akan berfokus pada setiap orang yang taat. Karena ketaatan itulah sesungguhnya mengakui Engkau Yesus Tuhan. Dan ketaatan itulah sesungguhnya penyembahan. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman ini. Dengan segala kekayaan maknanya. Lebih daripada hambamu yang sangat terbatas ini dalam menguraikannya. Materaikan Tuhan dalam loh hati kami masing-masing. Dan Roh Kudus tolong kami tanpa menyerah. Kami mau mengimplementasikannya sampai finishing well. Dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan.